Shalom semua, perkenalkan nama Ibu Yanti Trisyana. Ibu mengajar pelajaran agama dan budi pekerti secara khusus di SMP kelas 8. Selamat datang ke sekolah dan Ibu harap kita semua yang hadir dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa, nanti Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, kiranya Tuhan menolong dan berkati kami dalam pembelajaran hari ini, dan kiranya apa yang kami pelajari bisa kami ingat, bisa kami pahami, terlebih dapat kami praktekkan dalam hidup kami hari lepas hari. Kiranya Engkau menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah para siswa sekalian, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Minggu lalu kita belajar tentang iman. Nah, supaya kalian ingat kembali apa yang kita pelajari, Ibu akan mengulas sedikit mengenai materi kita minggu lalu. Jelaskan dalam berbagai bahasa. Di antaranya adalah dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan juga Latin. Walaupun dalam berbagai bahasa, tapi arti iman itu sama. Yang pertama artinya adalah percaya dan menerima sebagai hal yang benar. Yang kedua, percaya tanpa ragu sedikit pun. Yang ketiga, bersandar pada Tuhan. Lalu yang keempat, berharap penuh pada Tuhan. Iman adalah memiliki dasar yang teguh. Ada beberapa catatan yang penting yang harus kita ingat kembali. Bahwa yang pertama, iman itu adalah anugerah. Yang kedua, iman dapat bertumbuh karena respon seseorang terhadap iman itu sendiri. Iman bersifat dinamis karena iman itu hidup dan aktif. Kemudian iman diuji selama manusia hidup. Nah, ini materi singkat apa yang kita pelajari minggu lalu tentang iman. Semoga kalian tidak lupa. Baiklah. Pada minggu ini mari kita belajar bersama-sama mengenai iman dari beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama kita akan belajar tentang Paulus yang bertobat. Waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi ada seorang yang jahat, dia tidak suka orang Kristen, namanya Saulus. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen, baik laki-laki maupun perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik dengan tujuan untuk menangkap dan memenjarakan orang Kristen, tiba-tiba di tengah jalan ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Di tengah-tengah sinar itu ada suara yang bertanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta dan teman-temannya menuntunnya supaya ia dapat berjalan. 3 hari kemudian Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Awalnya Ananias tidak mau karena dia tahu siapa Saulus dan apa tujuannya datang ke Damsyik. Tetapi Tuhan menjelaskan bahwa dia memiliki rencana bagi hidup Saulus, bahwa suatu hari dia akan menjadi penginjil untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian Ananias menumpangkan tangannya atas Saulus dan berdoa agar dia dapat melihat kembali. Setelah didoakan, Saulus merasa ada selaput yang jatuh dari matanya dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian dia makan dan minum agar kekuatannya pulih dan Ananias membaptis Saulus. Saulus tinggal bersama-sama murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Sejak hari itu, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia menjadi murid Yesus. Kemudian Paulus menjadi penginjil yang terkenal. Dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Bahkan dia rela ditangkap, dipenjarakan, dianiaya oleh karena Injil, oleh karena nama Yesus. Meskipun begitu, di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, ancaman maut sekalipun, Paulus tidak berubah
dia tetap setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Lalu kisah yang kedua adalah menyentuh jubah Yesus. Diceritakan ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Semua tabib atau dokter di kota itu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Suatu hari Tuhan Yesus dan rombongan sedang melewati kota itu. Perempuan itu berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Kemudian dia diam-diam menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan perbuatan itu ketahuan. Lalu Yesus bertanya, "Siapakah yang menjamah aku? Karena aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku." Dengan gemetar, perempuan itu mengaku dan tersungkur bahwa dialah yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Perempuan itu sangat bersuka cita karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu kisah yang ketiga, ujian Bapak Abraham. Suatu hari Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji itu selama 25 tahun. Dan Bapak Abraham waktu itu berumur 100 tahun. Ketika Sarah istri Abraham berumur 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Kemudian ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Suatu hari setelah Abraham dan Ishak melewati hari-hari mereka, Ishak tumbuh dengan besar. Lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham dengan menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan seperti yang Allah perintahkan. Ishak bertanya, "Di manakah domba yang akan dibakar?" Lalu Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan." Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk mengorbankan anaknya. Tiba-tiba Tuhan berseru, "Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu." Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham menaati Tuhan atau tidak. Akhirnya Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Nah, sekian materi kita untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah kita bahas? Sebagai kesimpulan materi kita hari ini, melalui kisah hidup para tokoh Alkitab, kita dapat belajar bagaimana tetap beriman kepada Tuhan meski dalam situasi yang sulit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam pembelajaran kami hari ini. Kiranya kami boleh meneladani sikap dari tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka tetap beriman kepada Tuhan meski dalam situasi yang sulit. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.